mengevaluasi biaya ekonomi pada kelayakan ladang turbin angin lepas pantai di Nigeria. Nah, di sini saya membuat presentasi ini bersama dengan Asrul Restu Bahtiar dengan NIM 201031031186. Saya sendiri Ganjar Atta Davin dengan NIM 201031031176. Saya mulai dari pendahuluan. Nah, selama beberapa tahun, Nigeria telah mengalami pasokan listrik yang tidak mencukupi karena infrastruktur yang buruk, serta pasokan gas yang tidak memadai untuk turbin pembangkit listrik. Dan hal ini sangat membuat resah para pemuda yang tinggal di sekitar pembangkit listrik. Selain faktor tersebut, cadangan minyak bumi dan komplikasi lingkungan yang timbul dari pemanfaatan bahan bakar fosil mengharuskan perlunya pengembangan energi yang lebih hijau. Nah, maka dari itu, tenaga angin darat akhir-akhir ini menerima penerimaan yang lebih luas sebagai alternatif untuk turunan dari energi fosil. Nah, saat ini Nigeria tampaknya berada dalam pusat krisis energi yang situasinya telah menghasilkan disproporsi ekonomi dan dengan demikian menghambat terjadinya industrialisasi. Nah, pemanfaatan energi yang optimal melalui kerangka baruan energi yang layak dianggap sebagai langkah aktif untuk memastikan keamanan energi di Nigeria. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengadopsi kerangka kerja untuk memperkirakan secara ekonomis kelayakan semua biaya turbin angin lepas pantai terkait untuk penerapannya di Nigeria. Nah, selanjutnya, turbin angin lepas pantai. Turbin angin lepas pantai ini memiliki potensi dan keunggulannya lebih besar dibandingkan turbin angin yang berada di darat. Turbin angin ini termasuk peringkat daya tinggi, energi hasil tinggi, angin lepas pantai yang tinggi, dan ruang yang tak terbatas memungkinkan pemasangan turbin angin lepas pantai yang lebih besar. Namun, kelemahannya dari teknologi ini adalah biaya tambahan yang berkaitan dengan biaya modal, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya tambahan terkait dengan kapal yang disesuaikan dengan sistem transmisi dan cuaca. Demikian juga turbin angin lepas pantai ini atau proyek pengerjaan ini secara ekonomis melibatkan untuk alasan ini. Maka mereka memerlukan alat evaluasi biaya ekonomi dengan analisis yang memadai. Nah, salah satu yang paling dapat diterapkan dalam kasus ini adalah model LCOE atau Levelized Cost of Energy. Nah, LCOE ini menghubungkan hasil energi dari turbin dengan biaya pembangkitan. Nah, selanjutnya ini ada metodologi yang dilakukan dalam jurnal report kali ini. Metodologi yang digunakan dalam studi ini meliputi pendekatan struktur, perincian biaya, dan metode biaya energi yang diratakan sederhana. Metode untuk evaluasi biaya ini dibagi jadi 5. Yang pertama itu ada pra-pengembangan dan persetujuan, lalu decommissioning dan pembuangan, yang ketiga ada instalasi dan commissioning, yang keempat ada operasi dan pemeliharaan, yang kelima ada produksi dan akuisisi. Kita mulai dari yang pertama itu pra-pengembangan dan persetujuan. Nah, dalam tahapan ini banyak dokumen termasuk implikasi biaya dan kerangka hukum ditetapkan untuk kelayakan proyek turbin angin lepas pantai ini. Nah, biaya yang digunakan itu mencakup biaya pengelolaan proyek, biaya proses pengesahan hukum, biaya survei yang dilakukan, biaya kegiatan rekayasa, serta biaya yang tidak terduga. Selanjutnya ini yang kedua itu decommissioning dan pembuangan. Nah, tahapan ini menggambarkan proses yang terlibat ketika turbin lepas pantai ini menyelesaikan siklus tugasnya atau masa pakainya, yaitu biaya decommissioning atau biaya pengelolaan sampah. Nah, biasanya juga biaya pembersihan tapak persatuan luas dan biaya kegiatan pasca pemantauan. Nah, yang ketiga itu ada instalasi dan commissioning.
Nah, tahapan ini berkaitan dengan semua pekerjaan instalasi turbin angin lepas pantai ini, mulai dari saat komponen dibeli hingga commissioning turbin lepas pantai ini. Selanjutnya yang keempat ada operasi dan pemeliharaan. Nah, dalam tahap ini, operasi dan pemeliharaan ini, umur panjang dan umur operasional turbin tersebut dipertimbangkan, karena nantinya kalau umurnya semakin panjang pun akan memunculkan biaya-biaya pemeliharaan yang cukup besar. Yang terakhir itu ada produksi dan akuisisi. Dalam tahapan ini, hal-hal yang dihitung itu meliputi kebutuhan struktur atau fondasi pendukung, sistem transmisi daya, dan sistem pemantauan. Kita next. Nah, di sini ada spesifikasi turbin angin lepas pantai berdasarkan model yang diterapkan. Jadi dalam jurnal ini turbin yang akan dibangun, akan diinstalasi itu terdapat sebanyak 100 unit dengan rate power-nya 5 MW dan total installed capacity-nya itu ada 500 MW. Nah, ini hanya spesifikasi saja, kita next aja. Nah, di sini ada diagram distribusi biaya setiap tahapan proyek turbin angin lepas pantai dari PC hingga DD. PC hingga DD ini singkatan yang di metodologi sebelumnya ya. Untuk yang pertama itu kan tadi pengembangan PC, yang pertama itu PC dan DD itu sampai yang terakhir. Jadi semua singkatan-singkatan ini itu metodologi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, evaluasi biaya ekonomi dari model yang dikembangkan dilakukan dan pemicu biaya utama pengembangan pertanian ini. Nah, seperti gambar yang sudah terlihat, hasil yang menunjukkan bahwa sekitar 55% dari proyek turbin lepas pantai ini menjadi biaya tertinggi, yaitu pada bagian P dan A. P dan A itu merupakan proses produksi dan akuisisi. Jadi sebagian besar dana yang dikeluarkan itu disalurkan untuk kebutuhan struktur, kebutuhan transmisi daya, dan juga pemantauan. Nah, alasannya itu ya karena itu tadi pengadaan komponen utama dari turbin itu sendiri seperti WTG atau PTS atau struktur yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, biaya-biaya proyek yang lain itu mencapai 17%, misalnya I&C, terus 12% untuk PDNC, 4% untuk O dan M per tahunnya, dan 12% untuk di Nah, ini juga merupakan sebuah diagram dari distribusi biaya rinci mengenai belanja modal CAPEX dan OPEX. Nah, apa sih CAPEX dan OPEX ini? CAPEX itu terdiri dari tahapan proyek yang sebelumnya ada di metodologi, yaitu PC, PA, dan IC. Dengan biaya keseluruhan totalnya itu dari yang A itu ada 4.528 US dollar. Nah, sebaliknya diamati bahwa pendorong utama biaya proyek ladang turbin ini seperti yang diterapkan di Nigeria adalah WTG. WTG ini komponen utama dari turbin tersebut. Perbedaan biaya masing-masing itu ada di 29%, 19%, dan 25% dalam urutan itu. Nah, kalau yang bagian bawahnya itu untuk diagram OPEX. OPEX ini hanya terdiri dari O dan M. O dan M itu adalah operasi dan pemeliharaan, dan juga bagian dari decommissioning dan pembuangan. Akan tetapi decommissioning ini sebenarnya mencakup kedua-duanya, antara OPEX dan CAPEX, karena decommissioning ini terjadi setelah produk tersebut selesai. OPEX tahunan yang diperoleh oleh Nigeria diperkirakan mencapai 246,875 US dollar per tahun. Nah, penggerak biaya utama dari OPEX ini adalah biaya yang terkait dengan pemeliharaan,
pelabuhan, tugas darat, kapal tetap, pemeliharaan preventif dan korektif, dan merupakan sekitar 45% dari OPEX. Selanjutnya, nah yang ketiga ini ada diagram juga. Diagram ini menyajikan distribusi LCOE sesuai dengan tahapan proyek pertanian atau ladang turbin angin lepas pantai. Nah, output energi hasil, faktor beban kotor, dan kerugian digunakan untuk mengevaluasi LCOE ini. Nah, LCOE ini diperoleh sebesar 190,5 US dollar. Sedangkan ketersediaan downtime selama tahap operasional adalah 96,87% dengan pembangkitan turbin dengan kapasitas sekitar 2 juta megawatt hours per tahun. Selanjutnya ini kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu sekitar 55% dari biaya OWT. OWT ini turbin angin lepas pantai ya, karena dia bahasa Inggrisnya off air wind turbine, wind turbine. Nah, berasal dari PA itu produksi dan akuisisi. Karena tingginya biaya pengadaan komponen utama OWT, sementara biaya proyek lainnya ada di 17% sekian. Nah, analisis sensitivitas menunjukkan bahwa peningkatan peringkat dari 2 menjadi 4 megawatt menghasilkan penurunan LCOE sebesar 4,95%. OPEX tahunan diperkirakan sebesar US dollar 246 seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Sekian aja sih. Sekian presentasi dari saya. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand atau langsung on mic aja, langsung ngomong. Oh, nanya, Vin? Iya Mar. Monggo. Gimana? Perkenalkan, saya Muhammad Rafsanjani dengan NIM 201031109. Mau nanya, Vin. Jadi kan tadi ada pembahasan turbin lepas pantai. Itu tuh ada syarat tertentunya nggak, jarak dari pantai ke turbin itu berapa? Oh, Masih. oke. Izin bertanya dong, Vin. Iya, Jack. Gimana, Jack? Jadi kan ada ini ya, dijelasin tuh P dan A itu memerlukan menghabiskan banyak dana tuh. Nah, tapi nggak dijelasin tuh menghabiskan dana itu kenapa gitu, kenapa di bagian P dan A menghabiskan lebih banyak dana. Itu aja sih, terima kasih.
Mungkin satu lagi dari teman-teman yang ingin bertanya. Halo, tes tes. Ya, Tih. Gimana, Tih? Izin tanya dong, sebelumnya nama gue Muhammad Fatih Kusumah dengan NIM 20103111102. Izin bertanya, tadi kan ada tuh pembahasan di mana menjelasin biaya rinci belanja modal CAPEX dan OPEX. Nah, boleh tahu dong CAPEX dan OPEX itu maksudnya apa? Itu aja sih. Oke. Thank you. Baik, langsung saya jawab aja pertanyaannya. Bentar. Mungkin saya jawab urut aja dari yang pertama itu pertanyaan dari Muammar. Adakah syarat tertentu untuk jarak turbin pas pantai dari garis pantai gitu ya? Maksud dari pertanyaan itu. Nah, sebenarnya saya sendiri belum menemukan ada syarat atau peraturan yang secara tertulis mengatur tentang turbin pas pantai ini. Tapi pada kasus ini yang ada di jurnal ini, jarak turbin ke garis pantai atau di kasus ini itu ke pelabuhan itu sejauh 40 km. Nah, mungkin kalau yang bisa saya simpulkan jaraknya itu kira-kira yang syarat kita memakai jarak itu kurang lebih sama kayak pada jurnal itu 40 km. Karena kan kemungkinannya nanti kalau udah di jarak segini masyarakat-masyarakat yang ada di pinggir pantai atau yang ada di pelabuhan gitu kemungkinan kan sudah tidak terganggu dengan si turbin ini lagi kan karena jaraknya udah cukup jauh. Gitu sih Muammar, gimana kira-kira? Oke, cukup jelas, Vin. Makasih, Vin. Terima kasih Muammar. Selanjutnya itu dari Jericho ya. Nah, tadi itu mengapa pada proses P&A itu menghabiskan cukup banyak dana dan dana tersebut dialirkan kemana? Nah, P&A ini kan proses produksi dan akuisisi tadi ya. Nah, di dalamnya itu terdapat proses pembuatan komponen utama dari turbin angin lepas pantai ini, yaitu seperti WTG yang tadi. Nah, WTG itu sendiri adalah wind turbine generator. Jadi penggerak utamanya dari turbin tersebut lah. Dan selain itu dana ini dialirkan juga ke sistem transmisi daya. Nah, atau juga ada juga yang lain itu struktur fondasi, lalu ada sistem pemantauan kondisi dan juga singkatnya itu karena tahapan ini itu isinya itu proses pembuatan komponen-komponen kunci dari turbin angin lepas pantai ini. Jadi makanya sebagian besar bahkan setengah lebih dikit itu dananya dialirkan ke proses produksi dan akuisisi ini. Gitu Jack, gimana jawabannya? Apakah kurang? Mantap. Oke, cukup ya Jack. Selanjutnya itu yang terakhir Fatih ya. Tadi apa maksud dari CAPEX dan OPEX? Nah, CAPEX ini CAPEX itu kepanjangannya itu dia dari bahasa Inggris kan. Kepanjangannya itu capital expenditure. Nah, yang artinya itu biaya modal. Nah, CAPEX ini sebenarnya cuma singkatan aja sih dari capital expenditure itu.
Nah, tapi yang tadi itu kan isinya itu dari proyek P dan C dan P dan A, lalu ada I dan C. Nah, kalau si OPEX sendiri ini itu sama, dia juga cuman berupa singkatan, tapi itu dia berasal dari singkatan operasional expenditure. Nah, itu artinya itu biaya pengeluaran operasional. Jadi hal-hal yang berbau kegiatan operasional yang dilakukan rutin itu masuknya ke si OPEX ini. Nah, itu kan tadi terdiri dari operasional dan manage. Dia masuk itu ke manage si turbinnya ini sama D&D yang tadi yang terakhir. Seperti itu tuh, gimana jawabannya? Oh, oke. Aman. Jadi kayak biaya operasional gitu ya? Ya, itu kalau yang buat si OPEX, OPEX. sendiri. Ya. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam. Izin pada Mura, mungkin bisa dilanjutkan ke kelompok yang selanjutnya ya Pak.